Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast spesial refleksi UAS mata kuliah kita, Islam Dinamika Politik. Hari ini kita nggak cuma mau mengulang kuliah Roy Casagranda, tapi benar-benar merefleksikan pemikirannya secara mendalam, khususnya bagian-bagian menantang pemahaman umum tentang isu Palestina. Fokus utama kita adalah mengulang sejarah dan konteksnya dengan cara lebih kritis dan berbasis fakta historis. Kami dari kelompok 4 bersama saya, Reisha Adinda Pramesti, dan dua narasumber yang sangat amat keren, ada Ayu dan Farid. Mungkin boleh saya hai dulu ke kamera. Halo semuanya, perkenalkan saya Ambar Ningtyas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farid Musnamadani. Nah, kita mulai aja nih yuk obrolan serunya kali ini. Oke, Ayu, kita mulai dari isu pertama ya. Isu pertama tentang Roy Casagranda, yang selalu menekankan bahwa Palestina bukanlah wilayah kosong sebelum masuk abad ke-20. Menurut pandangan Ayu nih, mengapa poin ini begitu krusial dalam memahami konflik saat ini? Mungkin boleh langsung dijawab oleh Ayu. Oke, terima kasih pertanyaannya, Reisha. Jadi menurut saya, poin ini tuh sangat-sangat krusial ya, karena kan narasi tentang Palestina itu selama ini sering dibangun dari cara yang menyesatkan nih. Jadi identitas Palestina tuh seringkali dipersempit, seolah-olah baru saja muncul setelah konflik modern dimulai, khususnya di pasca era 1948. Padahal seperti yang ditekankan sama Dr. Roy Casagranda ini, masyarakat Palestina tuh udah lama banget hidup di wilayah sana. Cuman dengan sistem sosial ekonomi dan budaya yang berkembang secara organik. Kalau kita lihat identitasnya sebagai sesuatu yang terbentuk secara historis, maka jelas banget bahwa identitas Palestina tuh nggak bisa dipahami cuman sebagai reaksi spontan terhadap kolonialisme atau pembentukan Israel. Jadi identitasnya itu lahir dari pengalaman hidup bersama, keterikatan dengan tanah juga, dan serta kesinambungan antar generasi. Nah, Dr. Roy menunjukkan bahwa ketika identitas historis ini dihapus dari narasi utama, maka yang kemungkinan terjadi itu ya seperti pengusiran, terus pendudukan, dan kekerasan struktural terhadap rakyat Palestina yang menjadi sangat lebih mudah untuk dibenarkan secara politik. Jadi masalahnya ini tuh bukan cuma soal sejarah, tapi juga soal legitimasi kemanusiaan. Terus ketika suatu kelompok yang dianggap tidak memiliki sejarah yang sah, maka keberadaan mereka juga dianggap tidak sah. Di titik inilah di mana narasi sejarah berubah menjadi alat untuk kekuasaan gitu. Wah, insight yang sangat bagus nih dari Ayu. Emang bener ya, identitas bukan barang instan. Nah, sebelum kita lanjut nih, yuk kita pindah dulu ke isu kedua yang gak kalah menarik. Farid, silahkan mungkin boleh langsung diambil alih. Boleh. Farid, aku mau nanya nih, bagaimana Roy Casagranda memposisikan Palestina dalam peta besar sejarah peradaban dunia yang bukan cuma sebagai daerah pinggiran? Oke, nah dari sini betul yang dibilang dari Aca itu. Jadi Dr. Roy Casagranda ini secara tegas menolak pandangan yang menempatkan Palestina sebagai wilayah pinggiran atau daerah pasif dalam sejarah dunia. Justru sebaliknya nih, Palestina sejak lama berada di pusat interaksi peradaban besar. Jadi wilayah ini menjadi penghubung antara Asia, Afrika, dan Eropa, serta juga jalur penting perdagangan, budaya, dan juga agama. Nah, di posisi strategis ini, sering diabaikan dalam narasi barat yang cenderung melihat Timur Tengah hanya sebagai kawasan konflik dan instabilitas. Jadi, padahal menurut Dr. Roy Casagranda ini menunjukkan bahwa konflik justru muncul karena Palestina memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Dan juga bukan karena wilayah ini secara intern bermasalah. Nah, dengan kita memahami Palestina ini sebagai pusat peradaban, kita dapat melihat konflik ini sebagai bagian dari sejarah panjang perebutan pengaruh dan kekuasaan global. Nah, dari cara pandang ini juga kita menggeser pemahaman kita dari konflik yang dianggap lokal atau sektarian menjadi konflik yang sangat terkait dengan dinamika internasional dan sejarah dunia. Wah, posisi strategis yang brilian ya Farid. Sekarang untuk kita gali lebih dalam nih tentang kritik Casagranda terhadap narasi barat, aku mau tetap Farid yang jawab ya. Nah, menurut Farid, apa kritik utama
Roy Casagranda terhadap cara Barat memahami dan membingkai konflik Palestina dan Israel? Oke, sini saya akan menjawab. Jadi, menurut Roy Casagranda ini sangat kritis terhadap cara Barat membingkai konflik Palestina dan juga Israel dengan narasi yang terlalu sederhana. Konflik ini sering diredukasi menjadi konflik agama atau konflik etnis yang dianggap sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Jadi penyederhanaan seperti ini berbahaya karena menutup kompleksitas sejarah dan juga mengaburkan peran aktor-aktor global, khususnya juga kekuatan kolonial Barat. Jadi Dr. Roy Casagranda ini menekankan bahwa konflik ini tidak bisa dilepas dari proyek kolonialisme dan juga kepentingan geopolitik dan relasi kekuasaan internasional. Dengan menyederhanakan konflik, Barat dapat memposisikan dirinya sebagai pihak yang netral, padahal secara historis itu mereka terlibat langsung dalam pembentukan struktur konflik tersebut. Nah, juga narasi populer ini bukan sekedar kesalahan analisis, tetapi juga berfungsi untuk menghindari tanggung jawab historis. Jadi inilah yang dikritik Dr. Roy Casagranda, bagaimana narasi digunakan untuk melenggengkan ketimpangan dan menormalisasi ketidakadilan. Wah, kritiknya sangat tajam dan tepat sasaran ya, Farid. Oke, sekarang kita beralih peran nih ke kolonial spesifik Inggris. Mungkin Ayu boleh nih giliran Ayu ngejelasin sekarang. Ayu, sejauh mana sih peran Inggris dalam membentuk konflik modern Palestina menurut analisis Casagranda? Nah, jadi kalau kita lihat dari analisisnya Dr. Casagranda ya, Inggris tuh dia punya peran yang sangat-sangat menentukan dalam pembentukan konflik Palestina modern. Jadi ada nih mandat Inggris yang dibuat pasca Perang Dunia Pertama. Jadi Inggris tuh menciptakan struktur politik yang nggak adil dan penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, Inggris menjanjikan kemerdekaan kepada penduduk Arab. Tapi di sisi lainnya juga dia mendukung proyek Zionisme melalui deklarasi Balfour. Jadi kebijakan kolonial tuh bukan cuman gagal menciptakan stabilitas ya, tapi justru dia juga meletakkan fondasi konflik yang berlanjut hingga hari ini. Dr. Casagranda juga menegaskan bahwa konflik Palestina tuh bukan hasil kebencian lokal semata. Jadi dia juga hasil dari rekayasa politik kolonial yang mengakibatkan tuh dia jadi mengabaikan realitas sosial yang bagi masyarakat setempat. Nah, dan juga ada nih yang selalu dilupakan, kalau kolonialisme itu tidak berhenti cuman ketika Inggris meninggalkan wilayah itu, tapi dampaknya itu akan selamanya terus terasa, bahkan hingga hari ini, baik dalam struktur politik, batas wilayah, maupun konflik-konflik yang terus-terusan berlangsung. Wah, bagus banget nih Ayu. Berarti peran Inggris itu benar-benar nggak tergantikan ya. Sekarang kita ke isu penutup nih, yang filosofis tentang hubungan sejarah dan legitimasi politik. Mungkin Farid boleh silahkan ya untuk menjawab. Boleh. Menurut Farid, Roy Casagranda menyebut bahwa sejarah tidak pernah netral. Bagaimana menurut Farid nih, dan apa cara yang terbaik memahami dalam konteks Palestina? Oke, siap. Jadi menurut saya dari Dr. Casagranda ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah netral. Sejarah selalu ditulis, dipilih, dan disusun ulang sesuai dengan kepentingan tertentu. Jadi dalam konteks Palestina, sejarah sering digunakan sebagai alat legitimasi politik untuk mengklaim hak atas tanah dan membenarkan kekuasaan. Jadi narasi tentang hak historis sering disajikan seolah-olah objektif dan final. Padahal di baliknya itu terdapat proses seleksi dan penghilangan fakta. Jadi Dr. Roy Casagranda ini tidak mengatakan bahwa sejarah tidak penting, justru sebaliknya. Karena sejarah sangat penting, maka ia harus dibaca secara kritis. Nah, dengan membaca sejarah ini, secara multi perspektif ini kita dapat memahami bahwa konflik Palestina bukan sekedar soal siapa yang lebih dulu ada, tetapi soal bagaimana sejarah digunakan untuk membenarkan ketimpangan kekuasaan yang masih berlangsung hingga hari ini. Refleksi kritis seperti ini penting agar kita tidak hanya tahu fakta konflik Palestina, tetapi benar-benar memahami bagaimana konflik itu dibentuk, dipertahankan, dan diceritakan dari berbagai sudut. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita yang sangat amat keren, yang udah mau sharing-sharing hari ini. Terima kasih untuk Ayu dan Farid sudah berkenan untuk sharing-sharing hari ini.
Dan saya mau berterima kasih juga untuk teman-teman yang di belakang layar. Ada Yusuf Diraka, Tiara Eka Putri, dan Muhammad Rafli. Terima kasih banyak. Saya Resya Adida. Pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.